Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mud, masih di seputaran anxiety psikosomatis dyspepsia. Di video kali ini saya ingin membahas tentang support keluarga. Karena saya sering membuka Facebook ya di grup anxiety itu, rata-rata mereka itu putus asa atau mengeluh. Kebanyakan itu mengeluh karena merasa sendiri, merasa tidak ada yang memperhatikan, merasa diacuhkan, merasa dimusuhi, dikucilkan, dan sebagainya. Rata-rata seperti itu. Sebenarnya kalau diurut lagi, itu bisa jadi itu hanya karena perasaan sensitif pak orang tersebut, atau karena memang orang tersebut sudah lama tidak mau berjuang, kerjaannya begitu-begitu saja. Akhirnya orang yang melihat itu jadi jengkel ya, atau sebel juga gitu loh melihat orang sakit yang biasanya kan kalau kita merawat orang sakit itu biasanya kan 3 hari 5 hari itu sudah sembuh. Kalau 3 hari belum menurun panasnya, kita bawa ke dokter, disuntik atau kita dikasih obat yang dosisnya lebih tinggi, terus kita sembuh. Orang tersebut kita ajak pulang, selesai. Tapi ini kan bukan. Ini kan penyakit mental, anxiety disorder itu. Itu penyembuhannya kan butuh waktu. Jika tidak ada niatan si pasien tersebut untuk sembuh dengan berusaha sekuat tenaga, orang di sampingnya, di sekelilingnya itu malas melihatnya. Memang iya. Itu terbukti di siapapun, termasuk di saya. Ketika kita hanya memanjakan diri, tidak beraktivitas, kita hanya istilahnya itu, orang menuduhnya itu kita menikmati sakit ini, kita menikmati, terutama di sepertiga kesembuhan ya. Kalau sudah membaik, keluar malesnya, mager, diem terus, itu bikin keluarga jengkel lah, bikin keluarga jengkel. Dan di sisi lain kita sudah terbiasa disupport oleh keluarga, kita disupport oleh pasangan, kita disupport kalau yang belum menikah, kita disupport oleh orang tua. Kalau yang sudah punya pasangan belum menikah, kita disupport dengan pacarnya. Ketika orang itu support terlalu lama, mereka jenuh. Support kita selalu itu, mereka jenuh. Lawong sakit ini seperti terlihat tidak sakit. Orang lain itu melihatnya tidak sakit, padahal kita sakit. Ketika kita gemetaran, mereka nggak ada yang tahu gitu. Ketika kita jantung berdebar, ketika kita cemas, ketika kita panik, mereka nggak ada yang tahu, mereka nggak ada yang merasakan. Yang merasakan itu diri kita sendiri. Jadi ketika kita lagi butuh-butuhnya, terkadang kita terkendala dengan support itu menghilang. Karena bosannya orang sekeliling kita melihat perilaku kita, karena kita terlihat biasa-biasa saja. Makanya saya sering melihat di postingan itu seperti tidak punya keluarga seperti tidak punya keluarga, punya suami tidak punya suami, punya istri seperti tidak punya istri, punya saudara tidak seperti tidak punya saudara. Ada banyak postingan yang seperti itu. Di situ ada puluhan ribu penderita anxiety disorder di dalam satu grup itu. Setiap hari itu bisa sampai ratusan postingan. Saya sering baca, saya tanggapi ketika yang menyangkut tentang panic attack aja, karena panic attack itu butuh dikasih support. Kalau yang hanya anxiety disorder, cemas, itu kadang-kadang saya kasih support, tapi kalau hanya psikosomatis saja sudah terlalu banyak yang menjawab. Saya biasanya hanya begitu saja. Hampir setiap hari saya tetap baca terus, saya support orang-orang tersebut. Karena saya pernah merasa saya tidak dapat support. Karena ketika anak sudah sekolah semua, hanya ada istri dengan kesibukannya, habis nyuci segala macam, dia capek. Saya merasa, loh, ini istri saya kok tidak meladeni saya gitu. Saya ini sakit tapi kok nggak direken gitu. Itu perasaan saya saja yang seperti itu. Sebenarnya dia baik-baik saja, dia nggak ada masalah, dia melakukan tugasnya sehari-hari seperti biasanya. Kita saja yang terlalu sensitif karena kita sakit. Biasanya sih kalau saya flashback lagi, biasanya seperti itu.
Yang kedua, yang itu tadi, mereka capek mengurusi orang yang nggak sembuh-sembuh, nggak sembuh-sembuh. Mereka capek, makanya kita harus mandiri. Saya bilang ke teman-teman, kita harus mandiri. Yang bisa menyembuhkan diri kita itu hanya kita sendiri dengan pertolongan Allah. Selesai, hanya itu saja. Kalau yang lain itu hanya pendamping saja, hanya support saja. Jangan terlalu bergantung pada orang di sekitar kita, karena ini penyakit menyangkut diri kita sendiri. Ini menyangkut pola pikir kita. Nah, ketika orang yang punya uang, mereka menumpahkan keluh kesahnya ke psikiater. Tapi kalau yang nggak punya uang ya terpaksa harus cari tandem untuk sharing. Kalau saya mencari tandem untuk sharing, mudah saja. Ketika perasaan istri saya lagi enak, saya ngobrolnya sama istri. Ketika saya lagi merasa istri saya nyaman buat tempat curhat, saya curhat ke istri. Tapi ketika istri saya lagi kecapean atau lagi males dengerin orang, kita kan bisa tahu kan, kita ngobrol, didengerin, ditanggepin atau tidak. Ketika tidak, kita cari temen. Saya biasanya cari temen WA, bisa mampir ke rumah, atau kamu lagi nganggur, aku mau ke rumahmu, kan bisa begitu. Kita datangi teman kita ajak ngobrol. Ketika dia tidak bisa mendengarkan kita, ya terpaksa kita harus cari yang lain gitu. Saya biasanya curhat ke anak, makanya saya di video-video awal saya bilang ya, tempat curhat paling enak itu adalah YouTube. Kalau saya utarakan di YouTube tentang keluh kesah, apa yang saya rasakan, nanti saya lihat sendiri lagi. Syukur-syukur ada yang juga melihat, syukur-syukur ada yang bisa menjadikan video ini jadi motivasi. Ya alhamdulillah. Artinya kita bisa menolong diri sendiri, kita juga bisa menjadikan pengalaman kita itu jadi sesuatu yang mudah untuk dipahami oleh orang lain. Makanya saya berpola pikir begitu. Jadi ketika kita merasa sendiri, sebenarnya itu hanya, kalau saya sendiri itu saya merumuskan itu adalah perasaan kita sendiri. Itu tadi, karena kitanya yang sudah terbiasa untuk diladeni, dilayani dengan baik dan benar, semuanya serba diperhatikan. Tiba-tiba orang sekeliling kita menganggap kita sudah sembuh, tapi kita menginginkan hal itu terus terjadi, kan mustahil. Nah itu kita harus menghilangkan, kita kuat-kuat diri. Caranya seperti apa? Caranya dipakai mandiri, jangan dibuat diem. Diri kita ini jangan dibuat diem. Kalau kita buat diem, kita diem-diem mikir, kok nggak ada sarapan, sudah jam segini, padahal lihat istri lagi sibuk, kan begitu. Kok nggak ada, capek, habis pergi bareng, terus kok nggak ada yang niatan untuk mijitin saya, istri juga diem, anak juga diem, kan begitu. Ada nanti perasaan seperti itu. Makanya kita harus bisa secepatnya untuk mandiri. Semakin cepat kita mandiri, semakin cepat kita bisa mengatasi diri kita sendiri, semakin cepat kita sembuh. Menurut saya begitu. Jadi gampangnya jangan bergantung kepada orang lain. Terlebih ketika kita sudah 3/4 sembuh, 80% sembuh, 90% sembuh. Jangan bergantung pada orang lain, karena orang lain sudah menganggap kita itu sudah sembuh. Makanya kita jangan bergantung gitu. Beda dengan butuh penanganan ketika kita masih di bulan pertama, bulan kedua, ketika kita sakitnya parah-parahnya, cemas itu nggak berhenti, terus panic attack itu terjadi, itu kita butuh pendamping. Tapi ketika kita sudah tidak ada cemas lagi, hanya psikosomatis yang dirasakan, hanya dispepsia yang dirasakan, itu kita sudah tidak butuh pendamping sebenarnya. Itu hanya permainan otak kita saja. Kita harus kontrol diri kita, dan kita kontrol sendiri otak kita arahkan ke arah yang positif-positif agar kita bisa sembuh dengan cepat. Jadi tips untuk video ini adalah jangan bergantung kepada orang lain, kelola pikiran Anda sendiri, alihkan kepada sesuatu yang lebih positif, maka itu akan mempercepat kesembuhan Anda. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.